Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yainun Uciozia dari Prodi D3 Keperawatan Reguler 23 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melanjutkan tugas latihan olah data pada Microsoft Excel minggu lalu. Langsung saja saya buka filenya. Di sini sudah saya tambahkan beberapa data pada kolom-kolom ini. Maka langsung saja masuk ke rumus. Untuk menghitung total pasien di sini, saya menggunakan rumus sama dengan count seperti ini. Lalu kita blok bagian kolom nomor. Enter. Nah, terlihat di sini total pasien ada 10 pasien, sama seperti pada tabel yang di atas. Lalu selanjutnya untuk menghitung total huruf yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan count A, lalu kita blok pada kolom nama seperti ini, lalu enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk menghitung total bayar bulan September, di sini menggunakan rumus sama dengan sum, lalu karena menghitung totalnya semua, kita blok dari kolom total dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya di sini sama dengan hasil tabel di atas. Selanjutnya, kita menghitung total bayar tertinggi dengan menggunakan rumus sama dengan max. Lalu blok lagi pada kolom total. Kurung, enter. Selanjutnya, untuk menghitung biaya terendah menggunakan rumus min. Lalu blok lagi pada tabel kolom total dari atas sampai bawah, kurung, enter. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata bayar, di sini menggunakan rumus average sama dengan average. Average karena menghitung total bayar, ya rata-rata bayar, yaitu lalu kita blok pada kolom total dari atas sampai ke bawah seperti ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kelas A, di sini menggunakan rumus sama dengan count if. Karena untuk menghitung kelas, maka yang kita blok pada kolom kelas dari atas sampai ke bawah. Lalu tutup kurung, enter. Maaf, saya ulangi. Menghitung jumlah kelas A dengan cara menggunakan rumus count if, buka kurung, lalu kita blok kolom kelas dari atas sampai ke bawah, Fn F4, titik koma, A, karena yang kita hitung kelas A terlebih dahulu, lalu jangan lupa menambahkan tanda petik 2 sebelum dan sesudah huruf A. Jika sudah seperti itu, tutup kurung lalu enter.
Nah, di sini tertera hasilnya. Jumlah kelas A ada 3 pasien. Dan untuk selanjutnya menghitung kelas B, C, dan D tetap menggunakan rumus yang sama. Bisa kita tarik ke bawah. Cara copy paste seperti ini, hasilnya sama. Nah, di sini kita tinggal mengubahnya di sini. Kelas B seperti ini, lalu untuk kelas C, kelas D, enter. Karena di sini tidak ada kelas D, maka di sini hasilnya kosong. Untuk menghitung jumlah pasien laki-laki, di sini menggunakan rumus sama dengan count if lalu karena di sini menggunakan untuk menghitung pasien laki-laki, maka kita blok dari atas ini, dari kolom jenis kelamin dari atas sampai ke bawah, lalu FN F4 lalu FN F4 saya ulangi, count if, kita blok FN F4 titik koma lalu tanda petik 2 atas L, maksud L ini yaitu laki-laki, lalu tanda petik 2 atas lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini hasilnya tertera 3, sama seperti pada tabel di atas. Untuk jumlah pasien perempuan, saya ulangi, menggunakan rumus sama dengan count if, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah, FN F4 lalu titik koma, tanda petik 2 atas, P, tanda petik 2 atas, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, pasien perempuan totalnya ada 7. Selanjutnya, untuk menghitung rentang usia pasien, di sini menggunakan rumus count if juga. Caranya sama dengan count if lalu blok pada kolom usia, yaitu pada kolom ini ya. Dari atas sampai ke bawah. Lalu titik koma. Lalu klik kurang dari 12. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya 0 karena memang di sini tidak ada pasien yang usianya di bawah dari 12 tahun. Untuk selanjutnya di sini menggunakan rumus yang sama, saya ulangi, sama dengan count if, buka kurung, lalu blok pada kolom usia dari atas sampai ke bawah, lalu titik koma, lalu kita klik yang ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, di sini ada hasilnya 10 pasien. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata lama rawat inap, di sini menggunakan rumus average seperti tadi, sama dengan
average, buka kurung. Lalu di sini kita blok pada kolom lama inap dari atas sampai ke bawah seperti ini. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini muncul hasilnya 2,4 hari. Selanjutnya yaitu untuk menghitung total jasa medik dokter umum, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, lalu kita blok pada kolom penanganan ini. Kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu Fn F4 titik koma. Karena untuk menghitung dokter umum atau dokter spesialis, maka kita masukkan yang dokter umum terlebih dahulu dengan cara tanda petik 2 atas, lalu DU, lalu tanda petik 2 atas seperti ini, titik koma, lalu total biaya jasa. Kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, di situ sudah muncul hasilnya. Di sini saya ubah menjadi accounting. Nah, seperti ini. Untuk dokter spesialis juga sama, bisa di copy paste. Nah, di sini kita ganti DS. Karena dokter spesialis, maka sum if, kita hitung menggunakan rumus saja, kita ulangi dari awal, lalu blok kolom penanganan Fn F4 titik koma, lalu tanda petik 2 atas DS, tanda petik 2 atas titik koma, lalu blok pada kolom total biaya jasa dari atas sampai ke bawah, tutup koma, enter. Nah, sudah muncul hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu saya akan mengeprint file ini menjadi Microsoft to PDF. Caranya yaitu saya akan membuat 10 orang ini menjadi 70 orang yang sama. Saya tambahkan dahulu. Nah, selanjutnya seperti ini. Blok sampai sini. Lalu copy, lalu kita paste. Oke. Lakukan hal yang sama sampai 70 pasien. Oke. Ya, di sini sudah 30. Lalu lagi 30, 40, 50, 60, 70,
70. Nah, di sini saya akan mengubah pada kolom A, yaitu karena ini belum urut nomornya, jadi saya ubah dari nomor 1 sampai 70. Nah, jika sudah seperti itu, nah di sini terlihat sudah 70 pasien. Ini saya hapus terlebih dahulu. Saya akan kecilkan terlebih dahulu ya. Di sini terlihat tanda pagar, maka tinggal kita besarkan saja. Nah, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu file, lalu print. Karena di sini terpotong, di sini saya akan mengubahnya menjadi landscape. Nah, seperti ini. Di sini terlihat ada 9 halaman. Kita ubah lagi. Karena di sini B tidak ada isinya, maka bisa di-hide dengan cara klik kanan lalu hide. Nah, seperti ini. Langsung pada kolom A dan C. Selanjutnya, kita view lalu break view. Oke, nah tadi kan terlihat 9 halaman. Nah, ini 9 halaman. Di sini saya akan mengubahnya agar lebih sedikit halamannya dengan cara menggeser garis putus-putus yang terlihat ini. Nah, jadi di sini tertera page 1. Kita rapikan. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, jadi tinggal 2 halaman saja dan ini page 2. Kita lihat di sini. Nah, karena ini pada page kedua tidak muncul kop dari judulnya, maka kita edit lagi dengan cara klik page layout, lalu print titles seperti ini. Bentar, saya pindah lagi, print titles, lalu klik pada rows to repeat
etop. Lalu blok saja pada kopnya ini seperti ini, enter. Nah, kita lihat lagi file, print. Nah, di sini sudah muncul. Di sini tetap 2 halaman ya. Tetap 2 halaman. Nah, di sini sudah muncul kop pada tabelnya. Di sini terlihat terpotong-potong. Kita bisa mengubahnya dengan cara klik back setup. Kita bisa ubah ini huruf angka pada adjust to A55. Lalu oke. Nah, di sini berubah lagi. Kita bisa edit ke home lagi. Tarik saja garis putus-putus ini. Menggunakan kertas A4. Kita lift bawah. Nah, ini terlihat 2 halaman. Jika sudah, bisa langsung kita pilih Microsoft Print to PDF, lalu klik print. Lalu save file, latihan cetak. Lalu klik save. Nah, sudah tersimpan. Oke. Cukup sekian pengerjaan tugas dari saya. Lanjut untuk ke tugas berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.